menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang pada hari ini sudah ada di Hotel Claro yang belum sempat melakukan registrasi kepada Wati, silakan ke belakang dulu karena ini terkait dengan masalah kamar. Ya, karena pada akhirnya nanti persoalannya akan jadi perhitungan tersendiri. Ya, karena yang kami pesan kamar itu jumlahnya adalah 40. Ya, 40 itu dengan asumsi bahwa dikata 99% hadir lah. Nah, itu resikonya kalau bagi kami, kalau misalkan datang atau tidak datang, nah tetap kami harus bayar. Sejumlah orangnya 80 orang. Gitu. Jadi yang belum regis silakan datang ke belakang dulu. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mungkin pada kesempatan ini, kegiatan ini kami harapkan sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekdes tadi bahwa kegiatan ini kami menghadirkan juga inspektorat, kemudian dari keuangan. Saya harapkan materinya itu dimulai besok pagi jam 8. Saya harapkan Bapak Ibu peserta kegiatan dapat aktif bertanya atau mengkomunikasikan hal-hal yang selama ini menjadi kendala, khususnya dalam pemahaman perbedaan persepsi terhadap mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu supaya ini didengar bagi sekalian bahwa nanti untuk pencairan tahap kedua, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang tidak menyelesaikan laporannya yang terpaksa kami tunda dulu sementara atau bahasa kerennya diblokir. Ya. Artinya Bapak Ibu tidak usah melakukan gerakan-gerakan tambahan kepada lobby-lobby, kepada Pak Kadis, Pak Sekdes, tidak usah. Alhamdulillah saya agak susah dipengaruhi. Ya. Agak susah dipengaruhi kalau terkait itu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya harapkan kenapa kegiatan ini kami mohon maaf kami selenggarakan dekat waktu dengan pelaksanaan hari raya Idul Adha. Jadi salah satu latar belakangnya selain karena kesibukan kami juga menjalankan berbagai macam RTL yang ada di Kementerian Pendidikan. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa setelah selesainya kegiatan ini terkait dengan masalah ARKAS, kalau diokekan oleh inspektorat tidak mengembalikan, tapi kalau tidak, saya pastikan harus mengembalikan. Jadi ini, nah berikut juga yang ada hal lagi yang kita harus pahami. Bapak Ibu ketika melihat anggaran yang ada di dana bosnya, lihat juga jangan sampai ada silpa, karena silpa juga itu direncanakan tersendiri. Ketika kita membuat laporan pertanggungjawaban, silpa itu ada tersendiri LPJ-nya, tidak bisa kita gabung dengan LPJ anggaran yang setahun berjalan. Kan ada sekolah, ada temuan BPK secara administrasi, tidak mengetahui ada silpa. Coba, masa kita tidak bisa tahu? Kita kan sudah cut off. Kita kan sudah tahu jumlah dana pos kita tahap pertama sekian, tahap kedua sekian. Ketika dia berlebih dari yang estimasi itu, pasti itu dana silpa. Tidak mungkin itu ada dana ada di rekeningnya Bapak Ibu kalau bukan sisa uang itu. Ini yang. Nah inilah Bapak Ibu, karena pemateri ini di samping dari Dinas Pendidikan yang baru saja mereka datang dari Makassar, disambung lagi dengan di Hotel Claro di sini, mereka akhiri dengan Gayus, masalah ARKAS, ada juga kalau masalah rekod, ada juga pemateri dari keuangan daerah. Nah, kalau masalah review LPJ, ini ada pemateri dari inspektor. Tanyakan di sini, Bapak Ibu. Apa yang biasa ketika Bapak Ibu misalnya bawa LPD-nya ke inspektorat, apa yang masih ada kendala di situ? Sampaikan saja Bapak Ibu. Artinya, karena kita ini kan masing-masing yang kita jalankan ini kan aturan. Inspektorat jalankan aturan. Tim manajemen pos di Dinas Pendidikan jalankan aturan. Bapak juga
baca itu aturan. Dengan aturan yang sama kan bisa saja kita salah persepsi, kita ada beda pendapat. Kesempatan ini kita diskusikan supaya tidak ada lagi masalah. Nah, inilah sebenarnya kenapa setiap tahun kita ada BIMTEK. Sebenarnya tidak perlu ini terjadi, tapi karena kita lihat juga masih di sana sini masih banyak yang perlu kita perbaiki, apa boleh buat? Kita terus lakukan BIMTEK. Kalau kita tidak laksanakan BIMTEK, muncul rekomendasi. Ini baru-baru saja kepala dinas tidak mampu. Coba, kepala dinas bukan kepala sekolah tidak mampu menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS di satuan pendidikan. Bukan kepala sekolah, Pak. Kepala dinas. Habis itu muncul di poin kedua tim manajemen BOS. Jadi kami ini yang kena. Nah, jadi harapan kami dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan sampai besok ini, walaupun waktunya singkat, ya, tapi saya kira kalau teman-teman yang istilahnya sudah menjalankan dengan baik, kalau tahun ini ya SMP bagus, ya. Tahun 2023 menurut saya. Ya, mudah-mudahan di tahun 2024 ini yang nol. Ya. Jadi terakhir saya ingin sampaikan juga pada tim manajemen BOS. Jadi teman-teman yang menangani Arkas, Markas, berarti harus mengerti. Kalau hari Minggu dihubungi jalan tol, jangan kenapa ini biar tidak ada libur. Sudah begitu konsekuensinya. Tugas. Kita coba bagaimana caranya Pak supaya itu uang pajak ada di pembiayaan nanti. Tadi itu caranya 3.500.000 dengan pembiayaan 10 lembar itu tidak termasuk pajak. Tapi setelah kita hitung pajaknya contohnya Rp500, 500.000. Berarti pembiayaan 100 buah fotokopi dengan pajaknya itu adalah 4 juta. Kita anggarkanlah pembiayaan fotokopi dengan volume 1000 lembar itu biayanya 4 juta. Ya, 4 juta. Memang sih tidak konek dengan harga 3,5, tetapi asumsinya di dalamnya situ sudah ada pajak. Ya? Ya, Rp33. Atau bisa juga dipakai begitu, 301 lembar itu jangan kena pajak Rp33. Ya? Rp33 berarti cocok ya, bisa ya 3,5 itu? Bisa ya? Jadi kita hitung itu saja Bapak Ibu, kalau memang 3,5 itu sudah bisa termasuk pajak, berarti HPS-nya kasih 3,5, jangan 300. Ya, jadi harga satuan itu sudah ada pajak, supaya Bapak Ibu nggak pusing lagi di mana semua memberikan biaya pajak. Jadi harga satuannya itu dimasukkan pajak di HPS-nya itu. Saya kira demikian. Kalau ada lagi kita diskusi. Siapa lagi Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak pemateri yang kami hormati, yang ingin disampaikan ini terkait dengan honor pelatih ekstrakurikuler. Ya. Di mana di situ disyaratkan harus ada SK kepelatihan. Yang menjadi masalah di tempat kami, ada anak-anak yang meminta dibukakan ekstrakurikuler seni tari. Nah, di sana ada pelatih di desa itu, tapi rata-rata tidak memiliki SK kepelatihan. Sertifikat ya, sertifikat ya. Kemungkinan ini kita akan dapatkan pelatih seperti ini hanya yang di-upload itu di WA ada sekolah-sekolah yang melakukan gerakan jalan sehat, mungkin pembukaan pada waktu lomba di sekolahnya. Nah, hanya saya minta setiap kali yang Bapak Ibu lakukan
tolong didokumentasikan. Ya, itu tolong didokumentasikan. Itu saja. Biar kita bicara begini, saya sudah begini, kalau tidak ada dokumentasi dari sana. Nah, itu harapan kami. Ya. Karena kan sekolah sehat itu, ya, kalau bisa setiap apapun yang kita lakukan kita harus dokumentasikan. Berikut, sehat imunisasi mewujudkan suatu kondisi di mana seluruh anak usia sekolah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Nah, ini mungkin kalau ini pendaftaran siswa baru, tolong itu anak-anak kalau dimasukkan itu di dapur itu sudah didata supaya ditahu siapa yang sudah lengkap imunisasinya. Kalau tidak, kalau saya belum lengkap, itu bisa berkomunikasi dengan puskesmas setempat. Ya. Karena mereka kan sekarang itu lagi dikejarnya juga supaya mereka masuk sekolah untuk imunisasi. Silakan berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Berikut, sehat jiwa, meningkatkan perkembangan peserta didik baik secara fisik, mental, spiritual, sosial sehingga mampu menyadari kemampuan sendiri kemampuan sendiri dapat mengatasi tekanan dan dapat bekerja atau belajar secara optimal dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, ini sehat jiwa terkait dengan bagaimana keamanan iklim lingkungan sekolah. Artinya sudah tidak ada lagi siswa yang suka ganggu. Sehat lingkungan, meningkatkan kondisi satuan pendidikan yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal, membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, dan membantu upaya pengendalian perubahan iklim climate change sehingga terhindar dari berbagai pengaruh dan dampak negatif. Ya, kalau ini kan saya kira kita sudah sama-sama tahu. Ya, sekarang di sekolah betul ada tong sampah, tapi kalau bisa itu dipisahkan lah. Mana yang organik dan mana yang anorganik. Kalau gerakan sekolah sehat supaya tempat sampahnya itu dipisahkan. Nah, berikut ada, apalagi sekarang ada P5 di sekolah. Kalau bisa yang bisa didaur ulang, ya itu dengan di kegiatan P5 itu. Ya. Jadi ini yang diharapkan. Jadi gerakan sekolah sehat ini tidak perlu sebenarnya tidak membutuhkan biaya khusus sebenarnya. Yang lalu pada saat COVID semua punya tempat cuci tangan, tapi ketika COVID hilang sudah tidak ada itu tempat cuci tangan. Nah, ada salah satu yang paling sederhana sebenarnya. Misalnya setiap hari itu sebelum masuk belajar cuci tangan dulu pakai sabun kan, gerakan sekolah sehat. Jadi tidak perlu muluk-muluk bahwa kita harus begini. Ini yang ada TK yang ikut sekolah bina gerakan sekolah sehat itu ada bekerjasama dengan puskesmas, itu ada gerakan sikat gigi, membersihkan gigi pada saatnya. Ada salah satu TK di Konawe Selatan. Itu salah satu kegiatan. Ya, jadi tidak perlu yang terlalu wah. Gitu. Ya, manfaatnya bagi peserta didik, pembudayaan lingkungan sehat agar status kesehatan meningkat dan dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, bagi pendidik dan tenaga pendidikan, peningkatan kesehatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, bagi orang tua dan masyarakat berperan dalam usaha peningkatan derajat status kesehatan peserta didik baik di sekolah maupun di rumah. Ini tujuannya daripada gerakan sekolah sehat. Berikut. Nah, ini cakupan gerakan sekolah sehat. Ya.
Itu satuan pendidikan ada 438.267. Peserta didik itu 49.460.594 orang. Ini cakupan atau target yang ingin dicapai di tahun 2024. Nah, jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, PKB. Nah, kalau kita di satuan pendidikan ini sampai di sini masih lah, tapi begitu masuk SKB, PKB saya tidak tahu, karena saya tidak pernah lihat muridnya belajar. Mungkin masalah atau kekhawatiran kita pada sore hari ini, materi kedua itu terkait kebijakan tata kelola dan budget tahun 2022. Bisa dibaca Pak di belakang? Sudah kabur mata. Bisa? Oke, bisa ya? Oke. Nah, jadi yang ingin kami bahas terkait tata kelola. Di sini ada 4 proses yang harus kita lewati dalam bulan Agustus. Yang pertama ada perencanaan, kemudian pelaksanaan penatausahaan, kemudian pelaporan dan evaluasi. Nah, yang ingin kami sampaikan hari ini sebelum kita masuk dalam kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan Agustus, kami ingin mengutip terkait hasil audit pelaporan. Nah, ini temuan BOS. Ini artinya secara umum yang kami rangkum, ini sudah bahkan mungkin terjadi pada saat pemeriksaan yang beberapa waktu lalu. Bisa dibaca di belakang? Ya, yang pertama mungkin ini saya percepat saja karena waktu tinggal setengah jam lagi kita mulai sholat maghrib lagi. Yang pertama honorarium fiktif. Kemudian yang kedua ada pemotongan honor tenaga honor. Kemudian yang ketiga ada duplikasi pembayaran honor. Yang keempat penerimaan honor bagi tenaga pendidik yang tidak tercantum di Napoli. Kemudian penerima honor yang tidak berhak, artinya tidak memiliki surat tugas dan penugasan dan sebagainya. Kemudian pembayaran honor melebihi ketentuan. Karena untuk dana BOS maksimal berapa Bapak Ibu? Kasih, tidak usah lagi belanja, paksakan belanja. Akhirnya ketika BPK masuk, dia lihat perencanaannya, belanja tidak sesuai perencanaan, temuan Bapak Ibu. Kalau mengangkat operator, misalnya mengangkat bendahara karena mau kasih honor itu yang namanya bendahara, tapi itu bendahara fiktif, itu juga tidak usah dilakukan. Ya. Ada disiasatilah di kegiatan lain. Karena pengelolaan dana BOS besar sekali pengaruhnya terhadap opini BPK terhadap laporan kinerja pemerintah daerah. Karena cukup banyak kita punya BOS dengan BOP, itu dia berpengaruh karena dia ada masuk puluhan miliar. Jadi saya kira itu. Yang terakhir masalah PPDB, ya kalau kita di Konawe Selatan, saya kira tidak ada masalah. Yang biasa bermasalah hanya di sini di sekitar perbatasan Kota Kendari. Itu pun hanya kecamatan Ramometo. Ya. Kalau ada perwakilan, saya lihat ini kalau masih ada dari SMP 1, masih ada? Apartnya? Oh ya. Nanti saya juga sudah pernah sampaikan sama pimpinannya, tolong disampaikan tidak usah menambah ruang belajar, tidak usah lagi menambah kuota. Nah, saya sudah ingatkan juga beliau. Lebih baik tidak usah terima daripada paksakan. Saya kira itu untuk yang terakhir, dan dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, BIMTEK pengelolaan dana BOS, Satuan Pendidikan jenjang SMP di tahun anggaran 2024 saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sekdis atas penguatan yang diberikan kepada kami semua. Izin Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan tempat, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Mengingatkan kembali yang pertama masalah ijazah, saya sudah sempat sampaikan kemarin bahwa paling maksimal bulan Juli semua ijazah sudah harus ditulis, karena bulan 8 Direktorat SMP sudah akan berkunjung ke provinsi untuk mengambil belangko ijazah sisa.